Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang, kalau sudah kenal jangan disayang. Perkenalkan, nama saya Mufidah Nur Aini dengan NIM 200803102007 dari program studi D3 Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu materi di manajemen keuangan, yaitu struktur modal. Sebelumnya, saya akan sedikit mereview mengenai teori struktur modal ini. Ketika suatu perusahaan ini didirikan, keputusan pendanaan itu menjadi salah satu hal yang sangat penting. Karena apa? Pendanaan ini akan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Akankah perusahaan ini dibiayai oleh modal secara keseluruhan atau menggunakan hutang? Terdapat beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu mengenai pengertian struktur modal. Yang kedua yaitu mengenai perbedaan struktur modal dan struktur keuangan. Yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Lalu yang terakhir, yang keempat yaitu mengenai teori-teori struktur modal. Baik teman-teman sekalian, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada pembahasannya. Enjoy this video! Poin pertama yaitu mengenai pengertian struktur modal. Apa sih struktur modal itu? Nah, sebenarnya ada beberapa para ahli memberikan definisi mengenai struktur modal. Di sini saya mengambil definisi menurut Hermoningsi tahun 2013, di mana struktur modal merupakan bagian dari struktur keuangan yang mencerminkan perimbangan antara keseluruhan modal eksternal dengan jumlah modal sendiri. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa perusahaan ini kegiatan operasionalnya akan didanai oleh pasifa, di mana pasifa ini dibagi menjadi dua, yaitu utang dan modal. Karena itu, struktur modal merupakan masalah yang penting bagi perusahaan, karena baik buruknya struktur modal ini akan mempengaruhi finansial perusahaan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai perusahaan. Poin selanjutnya yaitu mengenai perbedaan struktur modal dan struktur keuangan. Nah, di sini struktur modal adalah sumber dana jangka panjang yang tertanam dalam perusahaan dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Komponen struktur modal ini ada hutang jangka panjang, saham preferen, dan saham biasa. Sedangkan struktur keuangan itu lebih menyeluruh. Jadi, struktur modal ini termasuk dari struktur keuangan, di mana struktur keuangan itu komponennya ada kewajiban lancar, hutang jangka panjang, saham preferen atau saham biasa. Selanjutnya yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan. Yang pertama yaitu ada stabilitas perusahaan. Penjualan yang stabil mempermudah perusahaan mengambil utang yang besar. Di sini kan artinya perusahaan itu sudah memiliki posisi aman atau mampu membiayai kegiatan perusahaannya. Dan itu secara stabil, tidak secara signifikan. Sehingga perusahaan ini berani mengambil risiko untuk menggunakan pendanaan berupa hutang. Lalu yang kedua adalah struktur aktiva. Dengan adanya struktur aset yang baik, maka aset ini dapat dijadikan sebagai jaminan ketika perusahaan ini akan memilih pendanaan berupa hutang. Lalu yang ketiga adalah profitabilitas. Perusahaan dengan profit tinggi pasti mempunyai dana internal lebih banyak dibanding dengan profit rendah. Pastinya di sini ketika perusahaan ini memiliki profit yang tinggi ya, maka perusahaan ini akan minim menggunakan dana dari hutang. Profit ini kan nantinya akan dibagikan kepada pemegang saham ya, yaitu dividen, dan juga digunakan sebagai laba ditahan. Ketika perusahaan ini menahan laba ya, atau disebut dengan laba ditahan, maka laba ditahan ini digunakan untuk kegiatan operasionalnya. Selanjutnya yaitu mengenai pajak. Penggunaan utang yang besar dapat mengurangi kewajiban membayar pajak. Nah, ternyata di sisi pajak ini, ketika perusahaan memiliki utang yang dalam jumlah besar gitu ya, nah itu akan mengurangi beban pajak. Karena kan dianggap perusahaan ini masih memiliki utang dalam jumlah yang besar gitu. Selanjutnya yaitu sikap manajemen, di mana di sini terdapat manajer agresif vs manajer konservatif. Nah, perilaku manajemen ini juga sangat mempengaruhi struktur modal. Karena apa? Ketika perusahaan ini memiliki manajer yang agresif, artinya manajer ini berani mengambil resiko yang lebih besar, hingga keputusan pendanaan perusahaan ini bisa menggunakan hutang. Lalu sebaliknya, jika manajer perusahaan ini konservatif gitu ya, maka manajer ini akan cenderung berhati-hati dan menghindari resiko tidak terbayarnya hutang. Selanjutnya yaitu mengenai teori struktur modal.
Teori struktur modal ini dikenalkan pertama kali oleh David Duran tahun 1952 yang dihubungkan dengan nilai perusahaan. Nah, nilai perusahaan dapat dinilai melalui 3 pendekatan dengan asumsi pajak perusahaan sama dengan 0. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan laba bersih, lalu yang kedua pendekatan pendapatan operasi bersih, lalu yang ketiga pendekatan tradisional. Baik, di sini kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu mengenai pendekatan laba bersih. Biaya modal dan biaya utang dianggap konstan sehingga perusahaan dapat meningkatkan utang. Nah, karena konstan tersebut perusahaan dapat meningkatkan utangnya. Hingga menurut pendekatan laba bersih ini, semakin tinggi hutang maka semakin rendah WACC-nya. WACC ini biaya modal rata-rata. Padahal ya kenyataannya tidak ada perusahaan yang dibiayai hutang 100% gitu ya. Sehingga pendekatan laba bersih ini tidak realistis. Lalu yang kedua yaitu pendekatan pendapatan operasi bersih. Nah, di sini investor bereaksi berbeda terhadap penggunaan hutang. Menurut investor, pendekatan melihat bahwa biaya modal rata-rata ketimbang bersifat konstan berapapun tingkat utang perusahaan. Jadi, menurut pendekatan pendapatan operasi bersih ini, setinggi apapun tingkat utangnya, maka WACC-nya itu bersifat konstan, sehingga keputusan struktur modal pada pendekatan ini menjadi tidak penting. Selanjutnya yaitu mengenai pendekatan tradisional. Nah, di sini menurut pendekatan tradisional, struktur modal mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan. Nah, di sini struktur modal yang optimal yaitu struktur modal bisa diubah-ubah agar bisa meminimalkan biaya modal dan memaksimalkan nilai perusahaan. Jadi, menurut teori tradisional ini, terdapat hubungan antara struktur modal dan nilai perusahaan. Misalnya, ketika perusahaan itu memiliki hutang yang lebih tinggi, maka nilai perusahaan kan itu akan menurun gitu ya. Karena dianggap memiliki hutang yang tinggi dikhawatirkan tidak bisa membayar gitu, karena memiliki resiko yang besar. Sebaliknya begitu, ketika perusahaan ini menggunakan modal sendiri ya, maka nilai perusahaan ini kan naik gitu, maksudnya bagus ya, dinilai bagus gitu oleh investor. Nah, selanjutnya yaitu teori MM atau Modigliani dan Miller. Nah, di teori MM ini menentang pendekatan tradisional dan mengatakan bahwa struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Dan teori MM ini atau Modigliani Miller ini mengembangkan teori struktur modal modern tahun 1958 dan mengatakan bahwa struktur modal adalah sesuatu yang tidak relevan. Jadi di sini teori MM ini memiliki asumsi-asumsi sendiri. Yang pertama yaitu tidak ada pajak. Padahal setiap perusahaan itu ada beban pajaknya gitu, tidak mungkin tidak ada beban pajak. Lalu yang kedua yaitu modal sempurna, investor bertindak rasional. Ternyata secara realistis tidak seperti itu. Kita bisa lihat sekarang ya, banyak para investor yang tidak irasional. Karena investor ini terkecoh dengan kata-kata ingin cepat kaya gitu ya. Sehingga para investor ini banyak menginvestasikan dananya kepada investasi yang ilegal gitu, atau investasi bodong. Selanjutnya yaitu perusahaan memiliki resiko usaha yang sama. Nah, di sini tidak semua perusahaan memiliki resiko yang sama. Mungkin adalah beberapa yang mempunyai resiko yang sama, tetapi tidak semuanya gitu ya. Lalu tidak ada biaya kebangkrutan. Nah, dapat kita lihat dari asumsi-asumsi ini, teori MM ini tidak terlalu realistis. Selanjutnya yaitu teori trade-off. Pada teori trade-off ini, semakin tinggi hutang, semakin tinggi kemungkinan kebangkrutan. Jadi menurut teori trade-off, ketika perusahaan ini memiliki hutang yang banyak ya, maka resikonya itu sangat besar untuk perusahaan ini bangkrut gitu. Nah, tetapi di sini struktur modal adalah menyeimbangkan manfaat dan pengorbanan yang timbul akibat penggunaan hutang. Nah, ketika di sini perusahaan memilih pendanaan menggunakan hutang dan feedback yang diterima atau manfaat yang diterima itu lebih bagus, lebih banyak atau lebih besar, maka diperbolehkan. Tapi sebaliknya, jika perusahaan ini menggunakan pendanaan hutang dan yang terjadi adalah minus gitu ya, tidak ada manfaatnya, maka ini tidak diperbolehkan oleh teori trade-off ini begitu. Selanjutnya yaitu teori pecking order. Nah, teori pecking order ini ditemukan oleh Donaldson pada tahun 1961, di mana perusahaan yang profitable tinggi cenderung memiliki tingkat utang yang rendah. Jadi sudah jelas ya, ketika perusahaan itu memiliki profit yang tinggi, maka tingkat utangnya itu akan rendah gitu. Dan menurut Donaldson ini terdapat beberapa urutan pendanaan yang dilakukan perusahaan.
sebelum menuju kepada hutang gitu ya. Yang pertama yaitu pendanaan internal atau laba perusahaan. Lalu yang kedua, perkiraan kesempatan investasi, jadi dividen yang konstan. Lalu yang ketiga, kesempatan investasi dan fluktuasi, keuntungan yang tidak pasti, dividen dan cash yang berubah-ubah. Lalu bisa menggunakan pendanaan eksternal. Nah, jadi di sini pendanaan eksternal itu menjadi pendanaan alternatif yang paling akhir gitu. Selanjutnya yaitu teori signaling. Menurut teori signaling, penggunaan struktur modal merupakan sinyal yang disampaikan manajer ke pasar. Dan manajer perusahaan dapat menggunakan banyak hutang sebagai sinyal prospek perusahaan baik ke investor. Ketika perusahaan ini memiliki hutang yang besar, perusahaan ini dipandang positif oleh investor. Karena menurut investor, perusahaan ini memiliki hutang yang besar ya, dalam jumlah yang besar, berarti perusahaan ini mampu untuk membayar hutang tersebut gitu. Sehingga banyak investor yang tertarik dengan perusahaan tersebut. Jadi teman-teman sekalian, itu merupakan teori-teori dari struktur modal, di mana masing-masing teori tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Karena para peneliti teori tersebut itu kan berangkat dari objek dan negara yang berbeda-beda gitu. Dan penerapannya pun misalnya ke negara A, ke negara B itu pastinya berbeda gitu. Jadi kesimpulannya adalah struktur modal merupakan perimbangan antara modal eksternal dan modal sendiri, di mana struktur modal ini merupakan bagian dari struktur keuangan yang diterapkan pada suatu teori berdasarkan kerelevanan pada suatu negara. Baik teman-teman sekalian, itu merupakan penjelasan mengenai struktur modal. Gimana nih teman-teman, sudah ada gambaran mengenai struktur modal perusahaan? Semoga yang saya sampaikan tadi dapat dipahami dan bisa menambah wawasan teman-teman. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.